Halo semuanya. Wah, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi general ya, general reading energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa saja yang cocok ya. Mungkin ada yang vice versa, kebolak-balik. Dan ini boleh sih berlaku kapan saja ya. Ambil yang bermanfaat, lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, hubungi kontak di deskripsi video ini. Gitu. Oke, jadi kali ini temanya berjudul yang tak disangka akan segera terjadi. Oke, jadi kita lihat prediksi ya, yang gak disangka-sangka gitu akan segera terjadi. Oke, tentang siapa ini ya? Oke, mari kita lihat ya. Aku shuffle dulu. Wah, di sini aku ngerasa seperti ada kebenaran yang akan terungkap ya. Mungkin akan terlihat gitu ya. Bahwasanya ada seseorang yang menyayangi kamu ya. Dia cinta sama kamu. Beberapa di sini mungkin akan mengungkapkan apa yang dia rasakan. Ini bisa vice versa. Atau kamu akan melihat kenyataannya ternyata seperti ini. Oh, ternyata dia sebenarnya sayang nih sama saya. Cuma karena sesuatu, karena apa gitu ya, karena siapa. Ya, dia jadinya ribet kayak gini. Ya, seperti itu. Jadi, siapa nih ya? Ini Ciripa ya? Atau Suneo atau siapa? Mungkin kamu sempat kecewa sama dia ya, atau siapa ini. Cuma aku ngerasa nanti kamu akan melihat gitu kenyataan atau kebenaran tentang orang ini. Kenapa dia bisa bertingkah laku seperti itu? Kenapa dia bertindak yang bikin kamu tuh nggak enakan gitu? Atau ya aku rasa ada sih nanti yang kamu lihat, atau ada kabar yang kamu terima ya. Ini kabar yang kamu terima ini bisa kamu ketahui langsung dari dia, atau kamu ketahui secara tidak langsung. Ya, beberapa kalian kamu tahu kabarnya dari intuisimu, atau tiba-tiba bermimpi mengenai dia, atau tiba-tiba ya terlihat aja dia di sosial mediamu gitu. Itu sih. Dan di sini aku ngerasa kalau kamu tahu kabar atau kondisi tentang dia, kamu jadi kasihan sama dia, ya. Karena di sini nggak nyangka aja ya, yang tadinya kamu ngerasa kecewa, ngerasa ya kok dia sakiti saya gitu. Tapi ya di sini kayak muncul energi kamu mau kasihan gitu. Bahkan ya kamu ngelihat dia nggak tega dengan kondisinya, entah apa yang terjadi sama dia ya. Mungkin dia terpuruk atau dia ini nggak bahagia bersama yang lain ya. Terus aku ngerasa tanpa dia minta maaf juga kayaknya kamu mau memaafkan dia. Karena sebelum memaafkan kamu udah terlanjur kasihan sama dia. Jadi aku ngerasanya ya aneh aja. Yang tadinya nggak suka gelai, kan gue disakitin sama dia. Tapi tiba-tiba kayak ya mungkin ada kontak batin kamu sama dia ini. Kamu ngerasa perasaan yang nggak enak gitu. Kamu kayak firasatmu nggak enak ke dia. Mungkin ya memang ada kontak batin itu, terjadi sesuatu sama dia di sana. Entah dia tuh gimana-gimana ya, kondisinya dia, keluarganya, atau apa yang dia kerjakan, atau hubungannya sama yang lain. Ya mungkin ada yang berantakan. Jadi ketika dia down, ketika terjadi sesuatu nggak enak sama dia di sana, kamu bisa merasakan gitu. Ya adalah firasat kamu nggak enak dan kamu jadi kasihan sama dia. Jadi kamu ngerasa kayak ya udahlah, dia mau minta maaf atau enggak ya gua maafin ya. Bahkan kamu mau mendoakan dia. Di sini kamu kayak malaikat gitu ya. Gemoy. Nah, jadi hatimu ya yang mau tetap menjadi baik ya, bagi kalian orang-orang baik yang tetap mau menjadi baik,
Ya kalaupun dia belum mengapresiasi kamu, ya kamu bisa dapat apresiasi ini dari semesta, bahkan orang lain ya. Aku rasa orang-orang akan tahu gitu, hati kamu tuh ternyata murni, ternyata tulus, ternyata penyayang ya. Jadi kamu nggak usah berpenampilan apa gitu, kamu udah terlihat cantik, udah terlihat ganteng gitu. Terus yang nggak disangkanya ada yang mau mengambil resiko untuk menuju kamu ya. Aku rasa ada yang mau nekat ini ya datang ke kamu. Dia nggak peduli nih, ya saya nggak peduli lah mau ada sesuatu, ada yang lain atau apa gitu ya, yang dia rasa kayak menghambat dia, tapi dia berani mengambil resiko, dan kamu nggak nyangka ya, kok bisa ciluk bah dengan orang ini, kok bisa dia muncul gitu ya, dia ada di notifikasi kamu, dia muncul di pemberitahuan HP-mu ya, gitu. Oke. Sekarang ini ada, nah beberapa pesan ini ya untukmu tentang yang gak disangka akan segera terjadi. Ya, beberapa mungkin sudah merasakan atau di waktu ke depan ya. Nih, di sini dikatakan proses kamu menepi, mencari pencerahan, membuat kamu dicari dan seseorang merindukan kamu. Oke, bestie. Jadi, kamu menepi, kamu mungkin menjauhi keramaian. Kamu sibuk lihat tarot, mencari pencerahan, dan ya kamu dicari nih sama orang, ya. Entah dia, temanmu, keluargamu, kayak kecarian gitu. Kamu kalau misalnya ngilang, kalau kamu pengen menyendiri, itu kenapa gitu? Kamu ngapain gitu? Jadi kamu sibuk cari pencerahan, ternyata itu membawa dampak ya, orang jadi kehilangan kamu, kecarian kamu. Dan ini Rodolfo ini ya, Ciripa ini jadi rindu sama kamu. So ya, terkadang menarik diri, menutup diri, fokus sama dirimu sendiri, itu membuat kamu kayak jadinya berharga kan di mata orang gitu. Ya itulah buah dari menghargai diri sendiri. Jadi ada yang rindu sama kamu, cie. Dan ini seseorang sedang menulis pesan untukmu, tapi dia masih bingung merangkai kata-kata yang akan disampaikan ke kamu. Oh, berarti dalam waktu dekat ini ada seseorang yang dia nulis pesan buat kamu ya, udah diketik, udah ditulis gitu, tapi masih bingung merangkai kata-kata. Tapi itu nanti akan dikirim buat kamu ya. Entah apa gitu ya yang dia rangkai. Mungkin dia mau menjelaskan ini itu, mau ngomong maaf atau ngomong terima kasih, atau pengennya kita ketemu gitu. Lagi merangkai kata-kata, ya gitu aja ribet gitu ya. Ya sudahlah. Oke, lalu kamu dapat mempertahankan komitmen untuk keputusanmu, tapi seseorang di sana tidak bisa konsisten jauh darimu. Jadi ketika kamu komit nih, aku komit ya membuka lembaran baru. Aku komit dengan apa nih, dengan siapa? Aku fokus kerja, fokus keluarga atau apa? Tapi dia di sana, dia uring-uringan. Ternyata dia yang nggak bisa konsisten jauh dari kamu, gitu. Oke. Kemudian perasaan yang terasa ilusi akan terlihat secara nyata, bukan sekedar fata morgana. Ya, ini beberapa kalian yang ngerasa ini apa ya koneksinya? Apa ya yang saya rasakan? Saya berilusi kah? Saya berhalusinasi? Atau ini hanya fantasi? Bla 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 gitu. Tapi di sini semesta katakan, kamu akan melihat kenyataannya. Ternyata itu tidak sekedar fata morgana, tidak sekedar ilusi, tidak sekedar halu atau apa. Ya beberapa kalian memang ada yang menjadi nyata, ya. Beberapa kalian gitu. Jadi ya, aku rasa akan terjawab gitu ya. Jadi kamu akan tahu ini ilusi atau tidak ya, koneksiku sama dia. Perasaanku sama dia ini ternyata nyata atau tidak. Nah, itu akan terjawab. Gitu. Segera nih ya, dalam waktu dekat. Ya, kalau udah kelihatan nih mulai-mulai dia muncul. Ya, setidaknya tiba-tiba suatu saat kamu mimpin dia, tiba-tiba kamu kemana gitu. Ada tanda-tanda tentang dia. Ya, bisa aja itu pertanda. Dia tuh di sana mikirin kamu, atau dia ada koneksi sama kamu, atau kamu lihat angka kembar, atau
Ya, kamu lihat gitu, ada tanggal spesial, muncul angka ini tanggal lahirnya nih. Atau ini angka nomor rumahnya. Atau apa gitu ya. Angka mirror atau apa ya. Pokoknya yang error-error gitu, ya ternyata ada juga sih maknanya gitu. Jadi ya, pelajari sih tanda-tandanya. Kadang kita rasa ini ilusi yang kamu rasakan, tapi ternyata ada petunjuk nih nanti yang menunjukkan bahwa koneksimu kenyataan ya. Lalu, kamu dan dia adalah partner jiwa yang sudah digariskan dari kehidupan sebelumnya, oke? Jadi, aku ngerasanya, ini berapa kalian, kamu sama partner jiwamu itu ya, yang terkoneksi spiritual itu memang udah digariskan dari masa lalu, udah digariskan dari kehidupan sebelumnya. Ya, kalian digariskan berkoneksi ya. Kalau masalah bersatu itu ya tergantung kalian berduanya. Kan bersatu itu harus berjuang dua-duanya gitu ya. Jadi masalah koneksi ini memang udah ada garisnya, memang udah digariskan nih koneksinya gitu. Ya mungkin kamu akan melihat gitu ya. Entah kamu atau dia di sana. Aku ngerasa salah satu dari kalian ya, entah beneran ini kamu atau dia nih akan mengalami mimpi kayak bertemu leluhur. Misal dia tuh di sana bermimpi dia tuh ketemu kamu dan di dalam mimpi itu ada keluarganya atau leluhurnya atau kamu gitu. Aku rasa suatu saat kamu mimpi nih. Di mimpimu itu ada kamu dan Ciripa atau Rodolfo dan di dalamnya itu ada keluargamu kah, keluarga dia, leluhur kalian. Nah, itu ada ya. Mungkin itu segera terjadi. Lalu kamu dan dia adalah kembaran jiwa. Kemanapun dia, kamu akan sering ada di hatinya. Wah, kamu kembaran jiwa sama dia. Kemanapun dia, kamu selalu ada di hatinya, ya. Oke, mungkin seseorang nanti bakalan kasih tahu ke kamu. Ya, mudah-mudahan dia nggak gengsi ya. Mudah-mudahan dia nggak egois lagi, nggak besar lagi egonya. Kalau bisa jujur satu sama lain, ya mungkin dia akan ngomong ini. Aku kemana aja, kamu selalu muncul, gitu. Ya, mungkin kamu gitu juga, ya. Nah, ini dia. Energi cinta twin flame bersemi kembali. Cie. Jadi katanya energi yang meronta-ronta ya, energi mirror, koneksi spiritual terutama twin flame, ini ada yang bersemi kembali. Yang tadinya ngerasa udah bodo amat, udah basi gitu atau ya udah males gitu. Tapi ini bersemi kembali ya. Dalam waktu dekat ini ya kamu koneksi sama siapa itu? Nah, dalam waktu dekat koneksinya akan menaik gitu ya, akan meningkat gitu. Aku rasa bersemi lagi atau memang bersemi kembali, orangnya kembali gitu. Terus kamu memang tidak bisa mengulang masa lalu, tapi kamu bisa berdamai dengan masa lalu. Beberapa kalian yang mau move on, sukses move onnya ya, selamatlah. Tapi ini bisa vice versa ya. Atau kayak gini sih, ya mungkin kamu ngerasa buat apa mengulang masa lalu, tapi apa salahnya berdamai dengan masa lalu, kan dikatakan begitu. Mungkin kamu nggak mau ada hubungan atau relasi dengan orang yang sudah berlalu, yang sudah menyakiti, tapi ya apa salahnya sih berdamai, atau memang orang itu maunya berdamai sama kamu, kayak ya lu terserah gitu mau nerima gue atau enggak gitu ya. Yang penting gue datang, gue minta maaf ya, terima kasih, kita selesaikan urusan kita baik-baik ya. Gue kemana, lu kemana ya, habis itu terserah gitu kan. Jadi kayak istilahnya ya kita kalau mau melangkah ke masa depan, kita beresin dulu urusan kita, biar yang di masa lalu ini selesai baik-baik. Mungkin ini ada niatan seseorang ya kayak gitu. Mungkin dia kayak ngerasa hidupnya nggak tenang kalau nggak menyelesaikan urusan sama kamu. Itu ya. Lalu kamu tak perlu merasa tak cukup ya dan malu, karena sesungguhnya dia yang merasa bersalah, yang merasa malu. Jadi kayak ya kita tuh nggak usah merasa kita nggak cukup, kita kayak nggak ada apa-apanya, atau kita jangan merasa insecure, merasa malu, minder, seolah-olah kayak ya aku ini apalah gitu atau gimana. Tapi sesungguhnya
orang yang merasa bersalah itu yang merasa malu, ya. Jadi kalau ada orang yang pernah bikin kamu kecewa, pernah nyakitin kamu, itu sebenarnya yang malu, ya. Jadi coba pelajari hakikat dari malu itu apa. Malu ya, itu maksudnya. Lalu, kamu sudah menjadi jiwa baru, dan kamu adalah sumber cahaya. Kamu juga selalu dijaga, ya. Jadi kalian yang udah di perjalanan spiritual, kamu udah jiwa baru. Kamu adalah sumber cahaya. Jadi karena kamu sumber cahaya, ya kamu dijaga. Dijaga malaikat, leluhur, ya, dan semuanya gitu. Nah, ini ada kaitan ke sini. Kamu nggak pernah sendirian. Malaikat, leluhur, dan energi orang yang terkoneksi denganmu selalu menemanimu, ya. Ini bisa vice versa nih. Jadi kita yang ada di perjalanan spiritual maupun koneksi spiritual, apalagi ini koneksi dari leluhur ya, diwariskan ke kita. Nah, kita tuh nggak pernah sendirian. Kita dijaga malaikat, leluhur, dan ini si siapa nih, Jiripa ini ya, si Suneo ini, itu energinya akan selalu menemani kita juga gitu. Begitu juga kamu, energimu selalu menemani dia. Jadi kayak ada sih semacam interaksi energi, atau ya kita bisa menghealing satu sama lain sebenarnya. Ya kayak gimana pun perihnya koneksi kalian, sebenarnya ada hikmahnya, ada faedahnya. Kayak menghealing satu sama lain itu kayak gini loh. Contoh, misal kamu ngerasa apa ya, lagi nggak enak nih hari-harimu. Kamu ngerasa hari ini seperti ya banyak beban, banyak pikiran. Itu partner jiwamu di sana yang terkoneksi sama kamu, itu dia bisa merasa gitu di sana. Adalah kontak batin kalian. Dia akan merasa di sana, kayaknya kamu nggak baik-baik saja ya. Apa aku doakan kamu aja. Nah, atau ya setidaknya dia mengucapkan ya harapan-harapan atau doa supaya kamu baik-baik aja. Kayak ya kamu di sana kenapa ya? Kok perasaan aku nggak enak? Ya mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya. Kamu kuat ya. Aku yakin kamu bisa, meskipun tanpa aku pasti kamu berhasil. Nah, dia kadang mau tuh ngomong di sana seperti itu. Jadi dia menghealing kamu kan. Jadi energi dia tuh selalu menemani kamu. Gitu juga kamu. Kalau dia di sana kenapa-napa ya sama Marimar itu, dia di sana mungkin kenapa-napa sama Sergio atau sama siapa gitu ya, atau kayak gimana keadaannya. Kalau kamu ngerasa firasat nggak enak, ngerasa terjadi sesuatu sama dia, ya kamu mengucapkan doa ke dia, itu ngefek ke dia. Misalnya, mudah-mudahan ya si Rudolfo ini nggak kenapa-napa, mudah-mudahan Ciripa ini baik-baik saja. Ya, aku yakin kok kamu akan menjadi lebih baik. Nah, kamu menghealing tuh energi kamu, doamu, harapanmu, meskipun dalam hati ya, dalam batin. Itu menghealing energi dia. Energimu selalu menemani dia. Gitu ya. Lalu, semesta mengapresiasi perjalanan spiritualmu. Hidupmu akan ada kelimpahan. Ini berapa kalian ya? Kalau kamu lulus perjalanan spiritual, kamu udah punya kesadaran spiritual, kamu berdamai dengan koneksi ya, dengan siapa itu, ya semesta akan mengapresiasi. Hidupmu akan diberi kelimpahan. Kelimpahan bisa rezeki, kayaknya kamu calon orang sukses, kayaknya kamu nanti bisa jadi healer, bisa jadi pembicara, bisa jadi inspirasi, ya, atau jangan-jangan kamu jadi orang yang paling berharga di hidupnya dia, ya, si partner jiwamu itu. Jadi ya, nggak usah lah kita cerita langsung kayak berdampak ke banyak orang. Nggak usah dulu kan ngomong tentang banyak orang. Nah, kita bicara tentang dia ini aja dulu nih, si partner jiwamu. Kalau satu orang itu aja berhasil kamu healing, ya, melalui energimu, meditasi, afirmasi, atau kamu doakan yang positif buat dia, ya hidup kamu kan berarti bermanfaat gitu. Kamu sudah menjadi manusia bermanfaat. Kamu koneksi sama dia, kamu mengirim energi positif, itu sangat berfaedah gitu. Kamu luar biasa. Ya, sebaik-baiknya manusia kan menjadi manusia bermanfaat sebenarnya. Gitu, ya. Lalu malaikat mencatat semua kebaikanmu. Mintalah yang kamu inginkan. Kiranya Tuhan mengabulkan, ya. Bagi kalian yang ngerasa aku sih surrender aja ya, say, hidup ini. Aku berserah aja sama yang Maha Kuasa. Ya, it's okay gitu ya.
bagus sih sebenarnya. eh tapi ya tetaplah kamu tuh melakukan hal-hal yang baik. Sebenarnya ada kelebihan orang-orang baik ya, ada kelebihan orang-orang yang terzolimi. Ya biasanya ada tuh doa-doa kamu yang bisa dikabulkan. Bahkan yang kamu rasa kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya mustahil deh aku sama dia. Tapi kalau yang di atas nih, yang maha kuasa bilang terjadi, ya kan bisa terjadi gitu. Jadi ya tetap aja kamu minta yang kamu inginkan gitu. Jadi kayak nggak usah muluk-muluk, kamu pengen apa sampaikan di dalam doa gitu, oke? Terus di sini berdoalah untuk kebaikan semuanya, maka Tuhan akan berbelas kasihan ke kamu. Ya, ini bagus sih. Eh mungkin kamu mendoakan permintaanmu ini, tapi alangkah lebih baik juga mendoakan untuk kebaikan bersama. Mana baiknya aja lah ya, menurut Yang Maha Kuasa. Nah, kalau kamu mementingkan semua perasaan makhluk ya, kalau kamu mementingkan perasaan orang lain juga, ya pasti kan Tuhan kayak ngelihat kamu tuh tulus gitu. Jadi apa ya? Iya, kamu pasti akan diberikan sesuatu yang cuma-cuma gitu, dan kamu nggak nyangka. Ya ternyata ketika gue tulus, ketika gue ya mengikhlaskan, biarlah mereka bahagia. Ya akhirnya kamu yang menjadi pusat untuk diberi kebahagiaan. Ya doamu akan dijawab. Tuh, oke. Lanjut ya. Yang tak disangka akan segera terjadi. Wah, di sini aku ngerasa ada yang mau akhirnya tuh komitmen sama kamu. Ya, ini entah siapa nih. Aku rasa akhirnya kamu menemukan, atau ya kamu akan dihampiri dia, dan dia tuh benar-benar mau komitmen sama kamu, dan kamu nggak nyangka gitu. Tapi di sini aku ngelihat ya, kamu kan pernah mungkin menggebu-gebu ya, beberapa dari kita pernah bucin kan, say. Kita pernah kayak ya gimana gitu, kayak budak cinta gitu ya. Kalau sayang banget. Tapi lucunya nih, ketika nanti seseorang ini menghampiri atau ada yang datang lagi, kita kayak biasa aja gitu. Bahkan kamu ngerasa ya ini koneksi, kalau dijadikan pelajaran hidup aja nggak apa-apa sih, pengalaman hidup aja ya nggak apa-apa gitu. Kamu kayak ya santai aja gitu. Terus ya ada buah dari kesabaranmu ya. Aku ngerasa apa sih yang kamu harapkan udah begitu lama, udah kamu nantikan, ini akan segera terjadi nih, buah dari kesabaranmu, buah dari kerja kerasmu ya. Kok muncul sih kartu baper ya? Di sini aku ngerasa yang tadinya kamu pernah baper banget sama seseorang, bawa perasaan banget sama orang itu, ya ternyata di akhir ya, dia yang baper banget sama kamu, dia yang cinta banget sama kamu. Ya mungkin kamu ngerasa ya udah, memang sih saya mengakui saya pernah bucin, tapi lucunya ketika kamu nggak bucin lagi, ya dia malah bucin banget gitu sama kamu. Bahkan ini ada yang cinta mati sama kamu. Jadi kalau udah cinta mati gini ya, dia bisa aja rela melakukan apa aja suatu saat nanti gitu. Atau ya kalau kayak gimana juga situasi kondisinya, dia tetap mau mencintai kamu meski tanpa syarat, nggak menuntut apa-apa gitu. Terus aku ngerasanya wah, di sini kayak apa ya, kamu udah bisa menggunakan intuisi kamu dengan baik. Ya beberapa kalian memang ada orangnya baperan, sensitif, tapi aku ngerasa yang nggak nyangka aja gitu, kamu akhirnya nggak akan sesensitif yang kemarin, kamu nggak akan sebaperan kayak kemarin gitu. Di sini kamu bisa seimbangkan dirimu. Jadi kalaupun ada yang suka sama kamu, ya entah beberapa nih, nanti ada aja yang muncul nih, yang mau sayangi kamu, yang mau cintai kamu. Kamu lebih kayak ya udah gitu. Kalau lebih dari satu yang sayang sama gue, ya udah, nikmati aja gitu. Jadi kamu kayak orang yang ngerasa ya kalau banyak yang mencintai kamu kan ya bukan salah kamu gitu. Kalau banyak yang sayang sama kamu nantinya bukan salah kamu gitu. Memang kayak
di sini semesta bilang kamu pantas dicintai. Mungkin karena kamu selama ini sudah menabur cinta kasih, menabur kasih sayang. Jadi ya orang akan memberikan kasih sayang ke kamu secara cuma-cuma. Ya atas seizin yang maha kuasa. Gitu ya. Oke. Nah, kita lihat ya. Aku mau ngasih ini dulu. Ini kayaknya tentang bulan ya. Ya mungkin ini bisa aja di bulan yang aku sebutkan itu bisa terjadi ya. Ini prediksi waktunya sih. Aku ngasih beberapa. Ada bulan yang aku kasih tahu ya, mungkin di bulan itu spesialnya terjadi atau memang terkait orang itu atau terkait kamu ya. Di sini ada bulan April. Oke. April, Januari, ada September, ada Maret, ada Juni, Oktober, Februari, dan ada Mei. Oke? Ada yang terjadi nih di bulan Mei kah? Oke. Sekarang kita lihat huruf ya. Huruf di namanya dia kah atau namamu ya? Di dalam nama itu ada huruf ini. Ada huruf S. S. Ada R. Ada G. Ada M. Ada O. Ada V. I. K. D. Q. H. Ada Z. L. E. T. P. Ini ada A. Ada N. Oke, sekarang aku kasih tempat ya. Entah kaitannya ke kamu, dia, siapa ini ya. Mungkin dekat daerah ini, pernah ke tempat ini, atau dari tempat ini. Bisa juga pengen ke tempat ini ya. Aku baca cepat ya. Bukit Tinggi, Lombok, Semarang, Australia, Jogja, Palu, Korea, Aceh, Ambon, Tangerang, Arab Saudi, Bengkulu, Surabaya, ada Pekanbaru ya. Bengkulu, Surabaya, Pekanbaru, Medan, Palembang, Taiwan, Solo, Banjarmasin, Amerika, Banten, Kendari, Malaysia, Bali, Makassar, Papua, Timor Leste, Jambi, Depok, Ternate, dan ada Bandung. Oke, jadi sampai sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok ya. Ini bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.